Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada dosen pengampu yang saya hormati, Ibu Heni Marliani SKM MKep yang saya hormati, dan juga kepada rekan-rekan semua yang saya cintai. Perkenalkan, nama saya Hilmi Nurul Aini dengan NIM 210427700119 yang merupakan salah satu mahasiswa dari program studi di 3 Farmasi Stikes Muhammadiyah Ciamis. Berdirinya saya di sini, saya akan menyampaikan sedikit mengenai ceramah umum tentang cara menghindari penyebaran COVID-19 yang merupakan salah satu tugas dari mata kuliah Ilmu Kesehatan Masyarakat. Pertama-tama dari yang paling utama, marilah kita panjatkan puji beserta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana telah menciptakan kita di dunia ini, yang semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Salawat beserta salam semoga tercurah limpahkan kepada junjungan kita, yakni Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak lupa pada sahabatnya, pada tabi'in tabiatnya, dan semoga sampai kepada kita selaku umatnya. Amin ya robbal alamin. Saya tahu mungkin rekan-rekan sudah bosan dengan mengenai apa yang dinamakan virus COVID-19 itu. Sama saya juga. Namun, saya tidak akan bosan untuk terus menyemangati rekan-rekan agar tetap mematuhi protokol kesehatan. Berkerumun untuk urusan politis atau mementingkan kelompoknya sendiri itu tidak baik. Namun saya berbohong jika kalau saya bilang tidak sakit hati, karena saya melihat sendiri perjuangan rekan-rekan sekalian agar tetap menangani pandemi COVID-19 ini. Kita semua mengutamakan kepentingan pribadi, keluarga, juga mempertaruhkan nyawa kita sendiri. Meski begitu, jangan sampai hal itu mempengaruhi kita, jangan sampai kita kendor dalam grup COVID-19. Di luar sana masih banyak orang-orang yang keselamatannya bergantung pada kita. Mereka masih patuh meski tidak terucapkan, meski tidak tersampaikan. Namun saya yakin banyak orang yang berterima kasih kepada rekan-rekan gugus tugas. Kiranya itu yang dapat saya sampaikan pada pagi ini. Mari kembali bekerja demi keselamatan kita semua. Meski begitu sebagai amal ibadah kita semua. Sebagian orang bertanya-tanya, apakah yang dimaksud dengan COVID-19 itu? Coronavirus merupakan keluarga besar virus yang menyebabkan penyakit pada manusia dan hewan. Pada manusia biasanya menyebabkan penyakit infeksi saluran pernapasan, mulai flu biasa hingga penyakit yang serius seperti Middle East Respiratory Syndrome atau MERS dan sindrom pernapasan akut berat atau yang sering kita sebut sebagai SARS. Mungkin sebagian orang awam bertanya-tanya, apakah COVID-19 sama seperti SARS? COVID-19 disebabkan oleh SARS-CoV-19 yang termasuk dalam keluarga besar coronavirus yang sama dengan penyebab SARS pada tahun 2003. Hanya berbeda jenis virusnya. Gejalanya mirip hampir sama dengan SARS, namun angka kematian SARS lebih tinggi dibanding COVID-19. Walaupun jumlah kasus COVID-19 jauh lebih banyak dibanding SARS, namun COVID-19 juga memiliki penyebaran yang luas dan cepat ke beberapa negara dibanding SARS. Nah, jadi kita sebagai manusia harus mengenali gejala awal terinfeksi virus corona dari hari ke hari. Maka dari itu, gejala umum COVID-19 ini berupa demam yang melebihi seperti 38 derajat Celcius, kemudian batuk kering dan sesak napas. Jika ada orang yang dalam 14 hari sebelum muncul gejala tersebut pernah melakukan perjalanan ke negara terjangkit atau pernah merawat kontak erat dengan penderita COVID-19, maka terhadap orang tersebut akan dilakukan pemeriksaan laboratorium lebih lanjut untuk memastikan diagnosisnya. Mungkin ya rekan-rekan, beberapa orang bertanya-tanya, seberapa bahayanya COVID-19 ini? Seperti penyakit pernapasan lainnya, COVID-19 dapat menyebabkan gejala ringan termasuk pilek, sakit tenggorokan, batuk, dan demam. Sekitar 80% kasus dapat pulih tanpa perlu perawatan khusus. Sekitar 1 dari setiap 6 orang mungkin akan menderita sakit yang parah seperti disertai pneumonia atau kesulitan bernapas yang biasanya muncul secara
secara bertahap. Walaupun angka kematian penyakit ini masih rendah, namun bagi orang yang berusia lanjut dan orang-orang dengan kondisi medis yang sudah ada sebelumnya, maka mereka biasanya lebih rentan untuk menjadi sakit parah. Melihat perkembangan hingga saat ini, lebih dari 50% kasus konfirmasi telah dinyatakan membaik dan angka kesembuhan akan terus meningkat. Mula-mula bisa dijelaskan bahwa bagaimana manusia bisa terinfeksi COVID-19. Seseorang dapat terinfeksi dari penderita COVID-19. Penyakit ini dapat menyebar melalui tetesan kecil atau droplet dari hidung atau mulut pada saat batuk dan bersin. Kemudian droplet tersebut jatuh pada benda di sekitarnya. Kemudian, jika ada orang lain yang menyentuh benda yang sudah terkontaminasi dengan droplet tersebut, maka orang itu menyentuh mata, hidung, atau mulut, maka orang itu dapat dikatakan terinfeksi COVID-19, atau bisa juga seseorang terinfeksi COVID-19 ketika tanpa sengaja menghirup droplet dari penderita. Inilah sebabnya mengapa kita penting untuk menjaga jarak hingga kurang lebih dari 1 meter dari orang yang sakit. Kemudian beberapa WHO mengatakan sampai saat ini belum diketahui dengan pasti berapa lama COVID-19 mampu bertahan di permukaan suatu benda. Meskipun studi awal menunjukkan bahwa COVID-19 dapat bertahan hingga beberapa jam, namun tergantung jenis permukaan, suhu, atau kelembaban lingkungan. Maka dari itu, kita sebagai manusia harus membiasakan diri dengan mencuci tangan dengan air dan sabun atau hand rub berbasis alkohol, serta hindari menyentuh mata, hidung, atau mulut, lebih efektif melindungi diri Anda. Mungkin di sini saya izin bertanya kepada rekan-rekan. Nah, jadi siapa saja sih yang rentan terhadap COVID-19 ini? Manakah yang lebih rentan terinfeksi COVID-19 ini? Apakah orang yang lebih tua atau orang yang lebih muda? Mungkin sebagian orang masih bertanya-tanya ya. Nah, jadi orang yang terinfeksi COVID-19 ini akan mengalami gejala infeksi saluran pernapasan yang sama seperti demam, batuk, dan pilek. Walaupun gejalanya sama, tapi penyebab virusnya berbeda-beda, sehingga kita sulit untuk mengidentifikasi masing-masing penyakit tersebut. Dari beberapa pemeriksaan medis disertai rujukan pemeriksaan laboratorium sangat diperlukan untuk mengonfirmasi apakah seseorang tersebut terinfeksi COVID-19 atau tidak. Jadi bagaimana sih cara membedakan antara sakit akibat infeksi COVID-19 dengan influenza biasa? Jadi yang pertama-tama itu ya rekan-rekan semua, orang yang terinfeksi COVID-19 dan influenza akan mengalami gejala infeksi saluran pernapasan yang sama, seperti demam, batuk, dan pilek. Walaupun gejalanya sama, tapi penyebab virusnya berbeda-beda, sehingga kita sulit untuk mengidentifikasi masing-masing penyakit tersebut. Namun bagi setiap orang yang menderita demam, batuk, dan sulit bernapas, sangat direkomendasikan untuk segera mencari pengobatan dan memberitahukan petugas kesehatan jika mereka telah melakukan perjalanan dari wilayah terjangkit dalam 14 hari sebelum muncul gejala, atau jika mereka telah melakukan kontak erat dengan seseorang yang sedang menderita gejala infeksi saluran pernapasan. Mungkin dapat kita simpulkan mengenai COVID-19 ini yang terakhir, yaitu bagaimana sih caranya mencegah penularan COVID-19. Nah, jadi beberapa cara yang bisa dilakukan kita untuk mencegah penularan virus ini adalah yang pertama-tama, yang ke-1 adalah menjaga kesehatan dan kebugaran agar stamina tubuh tetap prima dan sistem imunitas atau kekebalan tubuh meningkat. Kemudian, yang kedua, mencuci tangan dengan benar secara teratur menggunakan air dan sabun atau hand rub berbasis alkohol. Kemudian yang selanjutnya, bersih dari virus COVID-19. Ketika batuk, bersin tutup hidung dan mulut Anda dengan tisu atau lengan atas bagian dalam, bukan dengan telapak tangan. Yang selanjutnya yaitu hindari kontak dengan orang lain atau ketika berpergian ke tempat umum. Hindari menyentuh mata, hidung, dan mulut sehingga wajah. Maka
Jika kita menyentuh mata, hidung, dan mulut dengan tangan yang terkontaminasi, maka virus tersebut dengan mudah masuk ke tubuh kita. Yang terakhir yaitu gunakan masker dengan benar hingga menutup mulut dan hidung. Ketika Anda sakit atau saat berada di tempat umum, buanglah tisu dan masker yang sudah digunakan ke tempat sampah dengan benar. Lalu cucilah tangan Anda. Selalu pantau perkembangan. Mungkin dicukupkan sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.